Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala rasulillah. Sahabat-sahabatku, masyarakat Indonesia yang saya cintai karena Allah, saya Nela Luki kembali lagi bertemu dengan saya. Sekarang saya berada di Taman Mini Indonesia Indah. Di belakang saya sana ada anjungan masyarakat Aceh. Ini adalah rumah adat masyarakat Aceh. Sahabatku yang budiman, ibu bapak masyarakat Indonesia yang berbahagia, kita tahu bahwa sesungguhnya Aceh adalah salah satu provinsi yang berada di Indonesia yang menanamkan syariat Islam sebagai salah satu sumber hukum ketata kotaan yang ada di kota Aceh. Bahwa ternyata Aceh yang rumah adatnya berada di belakang saya pada kesempatan yang berbahagia ini, kita tahu bahwa Aceh itu adalah kota yang mengusung adanya peraturan yang bersumber dari syariat Islam. Satu hal yang menarik pada kondisi ketatakotaan Aceh ini adalah bahwa ternyata mereka mengambil legislasi hukum, undang-undang hukum itu berbeda dengan Republik Indonesia secara keseluruhan yang menganut sistem demokrasi secara ansih, secara total. Sementara masyarakat Aceh menganut sistem syariat sebagai implementasi hukum di bumi Aceh. Kita tahu bahwa Aceh ini menanamkan syariat Islam, misalnya mencuri mereka dipotong tangan, pemerkosaan, kemudian mereka dirajam. Tujuannya adalah agar masyarakat terjaga dari yang namanya kemaksiatan. Tetapi yang jadi problem adalah bagaimana kondisi masyarakat yang tidak muslim yang berada di kota Aceh. Bahwa ternyata mereka mampu hidup nyaman, damai antara muslim dengan non-muslim. Sementara non-muslim itu mampu berbaur dengan kondisi masyarakat Aceh dan mengikuti seluruh peraturan yang ada di bumi Aceh. Ini sama dengan yang namanya masyarakat Madani atau yang dikenal dengan kota Madinah. Bahwa Madinah yang dulu adalah kota Yasrib, yang artinya berantakan, masyarakat berbauran, bertentangan, konflik antar umat beragama terjadi ketika Islam datang dan Islam diimplementasikan ke dalam masyarakat Madinah. Padahal Islam, tidak hanya Islam yang tinggal di kota Madinah, mereka mampu hidup dalam satu wilayah kesatuan yakni Islam. Demikian juga dengan masyarakat Aceh, peraturan Islam ditegakkan, kaum non-muslim mengikut aturan Islam yang ada sehingga mereka hidup nyaman dan damai. Ini terbukti bahwa ternyata hukum Islam adalah hukum yang rahmatan lil alamin, cocok untuk semua agama. Sahabatku yang budiman, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun." Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia adalah orang-orang fasik. "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia adalah orang-orang kafir. Sahabatku yang budiman, ternyata Islam menganjurkan kita untuk mengimplementasikan hukum yang sesuai dengan kondisi kemanusiaan yang ada. Apa makna? Ternyata Islam agama yang lengkap. Islam ada sistem ekonomi dalam Islam, ada sistem pergaulan dalam Islam, ada sistem sanksi dalam Islam, ada sistem politik dalam Islam, ada sistem hukum dalam Islam, ada sistem pengadilan dalam Islam, yang itu bisa diimplementasikan oleh masyarakat Aceh secara keseluruhan. Harapannya adalah jika mereka mampu mengimplementasikan Islam sebagai salah satu sumber hukum mereka, maka kemaksiatan tidak merajalela, hukum terjalin dengan adil, pemuda-pemudanya menjadi pemuda-pemuda yang soleh. Ini menjadi contoh bagi masyarakat Islam secara keseluruhan bahwa ternyata hukum Islam bisa diterapkan. Hanya saja sahabat-sahabatku, saudaraku yang budiman, kalau kita ingin mengimplementasikan Islam dalam kehidupan kita sebagai salah satu undang-undang yang berada di dalam negara, tentu masyarakat harus siap. Kita ambil sebuah contoh. Andaikan porno aksi dan pornografi tetap merajalela, andaikan kemiskinan tetap merajalela, kalau seandainya kemiskinan tetap merajalela, lalu orang yang mencuri dipotong tangannya,
tentu tidak adil. Maka sejahterakan dulu perekonomian masyarakat, baru terapkan hukum Islam. Hal ini sama dengan porno aksi dan pornografi. Porno aksi dan pornografi bertebaran di mana-mana. Lalu kemudian ada orang yang memperkosa. Lalu yang memperkosa ini pada akhirnya dirajam. Islam seakan-akan tidak adil. Tetapi kalau seandainya porno aksi dan pornografi telah dihilangkan, wanita disuruh semuanya berjilbab, laki-laki diamanahkan menundukkan pandangan, seluruh aurat terjaga, lalu pada akhirnya diperkosa juga, ujung-ujungnya maka wajar tidak ketika mereka dikenai hukum rajam? Wajar. Masyarakat sudah sejahtera, kemiskinan sudah tidak ada, mencuri juga lalu dipotong tangannya, wajar tidak? Wajar. Maka mari kita implementasikan Islam dalam kehidupan kita dengan syarat setelkan kondisi negara kita, peraturan kita, dan kita ambil Islam sebagai salah satu subjek hukum yang ada sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat sahabat-sahabat kita di bumi Aceh Darussalam. Sahabatku yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan. Bertemu kembali dengan Nela tentu dalam tema-tema yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.